Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum anak banin wa kaifa halukunna anak berat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini, di hari Rabu ini, insyaallah kita akan belajar tentang materi fikih hari ini ya, yaitu tentang apa? Sunnah dan mubah dalam puasa. Kalian bisa melihatnya di modul di halaman 60 ya. Baik, sudah nggak terasa nih, kita sekitar 6 hari lagi ya teman-teman sudah melaksanakan puasa Ramadan insya Allah. Baik, jadi biar di dalam puasa kita tidak kita tahu nih mana hal-hal yang sunnah dan yang mubah, kita harus tahu. Biar apa? Biar kita yang sunnah kita kencengin, kita rutinitas, jangan sampai kendor ya kan. Jadi biar kita tahu sunnah-sunnahnya apa aja dan mubahnya apa aja. Baik, kita bismillahirrahmanirrahim ya. Sunnah-sunnah ketika puasa adalah, kita puasa pertama yang sunnahnya dulu ya. Sunnah-sunnah terkait berbuka puasa ya. Pertama disunahkan menyegerakan berpuasa, kemudian berbuka puasa dengan beberapa butir rutop kurma segar, jika tidak ada maka dengan beberapa butir tamar kurma kering, jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air putih. Kemudian yang tadi berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya gimana? Yang dahaba zama'u wa batalatil maghruqu wa tabatil ajru insyaallah. Baik, jadi di sunnah-sunnah ketika berbuka yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau misalkan nanti ketika bulan Ramadan sudah adzan ya kalian harus berbuka, jangan ntar aku nunggu isya aja berbuka, enggak, harus segera ya. Ketika sudah adzan Allahu Akbar langsung buka, bismillahirrahmanirrahim, minum, ini yang pertama. Kemudian berbuka puasa itu disunahkan juga dengan rutop kurma segar, kalau nggak ada bisa dengan kurma kering, kemudian jika nggak ada itu dengan air putih ya. Jadi sunahnya ini ya, kalau nggak rutop kemudian ada kurma ya, kemudian air putih. Jadi bukan yang mungkin kita sering dengar di masyarakat kita ya, kalau misalkan nggak ada kurma gitu, ini minumnya teh karena yang manis-manis, enggak ya, karena yang disunahkan itu kurma segar, rutop, kemudian kurma kering atau air putih cukup. Jadi ini yang disunahkan, bukan biasanya kalau kita buka yang manis, ada teh, ada es buah, ada macam-macam lah ya kalau kita berbuka puasa. Jadi yang disunahkan itu yang pertama kali ini ya, makan kurma dulu satu santai, nggak perlu buru-buru ya kan. Sekarang ada orang yang berbuka pingin kayak balas dendam ya kan, ketika udah buka wah semuanya pingin dimakan, nggak seperti itu ya, pelan-pelan aja makannya, kemudian berdoa ya. Itu yang disunahkan ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah sunnah terkait makan sahur ya. Makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah apa? Sunnah yang ditekankan. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur, walaupun hanya sedikit, dan di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Disunahkan mengakhiri makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar, pada waktu yang tidak dikhawatirkan datang waktu fajar ketika masih makan sahur. Kemudian disunahkan juga makan sahur dengan tamar kurma kering. Kemudian orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharapkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, membantu orang tua, iktikaf, menuntut ilmu agama dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf tidak mengajarkan ilmu di Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Quran dan tadabburnya. Ini sunnah yang selanjutnya adalah ketika makan sahur ya. Jadi hukum sahur itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan begitu ya. Walaupun makan cuma dikit, makan gitu. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan ya. Kemudian sunahkan juga kita mengakhiri makan sahur ya. Jadi ketika kita tahu misalkan sebentar sahurnya masih ada 20 menit sebelum adzan subuh misalkan seperti itu ya. Jadi jangan kira-kira jangan kalian sahur misalkan jam 3 malam masih sahur padahal adzannya jam 5, wah masih lama lagi, enggak. Jadi dia sunahkan dia, tapi boleh enggak sahur di jam 3? Boleh. Tapi yang disunahkan adalah mengakhirkannya begitu ya. Kemudian juga disunahkan kita ketika sahur itu makan kurma ya.
Karena di beberapa penelitian ternyata orang yang makan kurma itu dia lebih tahan puasanya. Kenapa? Karena di dalam kurma itu dia banyak kandungannya begitu ya. Kemudian juga ketika orang yang berpuasa itu dianjurkan lah, masa puasa dia masih misalkan masih ngomongin orang gitu kan. Jadi kita ketika puasa itu ya dianjurkan untuk berbanyak melakukan ketaatan ya kan, bersedekah, baca Al-Quran, sholat sunnah, dzikir, bantu orang tua, itikaf, belajar gitu ya kan. Jangan mentang-mentang puasa, aku kan puasa nggak mau belajar, nggak seperti itu ya. Maka justru karena puasa harus banyak belajarnya, menuntut ilmu agama ya kan. Bukan malah malas-malasan, bukan malah tidur-tiduran ya kan. Baca Al-Quran baru sedikit, aku capek ngantuk, enggak. Seperti bulan puasa ini harus lebih semangat gitu ya teman-teman ya. Kemudian kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbaca di bulan Ramadan. Kita tahu juga Al-Quran ini turunnya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adanya di mana? Di bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulhijjah, enggak. Jadi turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adanya di mana? Di bulan Ramadan. Jadi maka dari itu bulan Ramadan ini para ulama juga menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini sama dengan bulan Quran. Kenapa? Karena dalamnya banyak orang yang ngaji kan, membaca Al-Quran gitu. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, terlalu dalam dan berlebihan dalam kumur dan istinsok menghirup air ke hidung. Jadi yang dimakruhkan ketika kita mentang-mentang puasa dia kumur terus ya kan, gitu. Jadi biar seger mulutnya, tapi itu dimakruhkan ya, lebih baik ditinggalkan aja. Kemudian ketika dia wudu yang menghirup airnya ke hidungnya terlalu masuk dalam ya, biasanya sakit kalau yang belum terbiasa begitu ya. Ini dimakruhkan. Kemudian puasa wisol. Puasa apa itu? Yaitu yang menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan dan minum sama sekali. Jadi puasa wisol dia hari Senin puasa, hari Senin, Selasa puasa, dia nggak ada, hari Seninnya nggak ada buka dari subuh sampai isya nggak ada berbuka. Kemudian disambung lagi hari Selasa yang nggak ada. Jadi yang seperti ini dimakruhkan ya. Jadi dia puasa 2 hari berturut-turut nggak makan. Nah, ini disebut dengan puasa wisol dan ini dimakruhkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan. Ya ini mungkin bagi kalian ketika jam sore gitu ya, orang tua ibu kalian masak, kalian lihat ibu kalian kok nyicipin kok enak ya, kalian bikin nyicipin, nggak boleh ya kalau nggak ada kebutuhan. Orang tua ibu kalian boleh karena orang tua kan kalian masak, orang tuanya kan yang masak. Kalau nggak dicicipin nanti tahu-tahu keasinan misalkan atau kemanisan kan harus dicicipin sedikit. Tapi kalau anaknya kan bukan yang masak ya kan, jadi kalian nggak perlu mencicipin ya. Jangan mentang-mentang boleh dicicipin makan kalian cicipin gitu kan, nggak boleh kalau nggak ada kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah yang dimakruhkan juga yang keempat ini ya, bercumbu atau mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Ini bagi nanti kalau kalian sudah berkeluarga, sudah besar, ini nggak boleh ya, dimakruhkan. Kemudian yang kelima adalah yang ini, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhannya. Ini biasanya nih ya, dari misalkan habis sholat subuh tidur, bangun-bangun asar. Wah, jadi dari sholat duhur bangunnya ketika sholat doang. Ini yang seperti ini nggak boleh ya. Karena bulan puasa itu harus banyak beribadah, bukan banyak tidur ya. Harus beraktivitas. Jangan tentang puasa lemes, enggak ya, harus semangat. Kemudian yang kelima ya, berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Ini contohnya apa? Misalkan main game. Wah, ini kalian menghabiskan waktu yang nggak bermanfaat dari pagi sampai sore main game terus. Yang putih nggak boleh ya, dimakan. Oke, baik. Itu aja materi kita hari ini. Semoga nanti kita ketika bulan puasa nanti kita tahu di mana hal-hal yang dimakruhkan dan disunahkan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Insya Allah tugasnya adalah merangkum ya, biar kalian tahu sunah-sunahnya apa aja dan yang dimakruhkan apa-apa aja, begitu yang dikirim. Baik,
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.